Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya malam Jumat ini, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dicatat sebagai orang-orang yang ahli bersyukur, sehingga kita senantiasa ditambah nikmatnya di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya mengajak kepada semua jamaah majelis channel YouTube Taman Surga untuk bersolawat bersama-sama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ketenangan pada hati dan pikiran kita, sehingga yang tadinya galau karena banyak masalah bisa menjadi tenang dan bisa konsentrasi kembali. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan, Rasul yang sangat kita rindukan, dan Rasul yang memiliki syafaatul uzmah atau syafaat terbesar yang bisa diberikan kepada umatnya di antara Nabi dan Rasul sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua jamaah majelis channel YouTube Taman Surga ini termasuk orang-orang yang beruntung senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Jumat ini saya ingin mengajak kepada semua sahabat semua untuk menyempatkan diri kita pada malam hari ini, karena ada sebuah amalan yang khusus ya, yang bisa diamalkan pada malam Jumat ini. Jadi pada malam Jumat ini ada banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan, termasuk salah satunya adalah amalan ini, karena amalan ini insya Allah sangat mendekatkan kita. Di antaranya, kalau di dunia maka kita akan didekatkan dengan rezeki, kita akan diberikan hoki ya, dan insya Allah fadilahnya di akhirat sangat banyak dan luar biasa. Oleh karena itu, amalan ini bisa 2 in 1. Jadi bisa bermanfaat di dunia dan juga sekaligus di akhirat. Amin Allahumma amin. Namun sebelum kita membahas mengenai amalan yang bisa kita amalkan pada malam Jumat ini, silahkan kepada semua sahabat yang baru saja bergabung dengan channel YouTube Taman Surga dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya Anda bisa melihat ada gambar lonceng. Tekan juga loncengnya sekarang, lalu tekan lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Insya Allah
Dengan demikian kita akan senantiasa bisa bersilaturahmi dengan video-video kami yang akan kami update secara berkala berikutnya. Dan kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Serta kepada semua pemirsa dari channel YouTube Taman Surga, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita diberikan umur panjang yang halal, berkah, barokah, bermanfaat di dunia dan di akhirat, yang bisa kita gunakan untuk beribadah, beramal soleh, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, serta melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin Allahumma amin. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati Allah, ada sebuah amalan yang kalau kita rutinkan, kita istiqomahkan dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, maka insya Allah akhiratnya kita dapat, di dunia juga kita akan dilancarkan rezekinya, dan kita akan diberikan hoki. Ini katanya adalah hoki. Nah, mungkin ada sebagian dari kita yang sering mengalami hidupnya tidak pernah beruntung. Jadi hoki ini adalah keberuntungan ya, kalau bahasa familiarnya hoki itu adalah keberuntungan. Ada di antara kita mungkin yang hidupnya senantiasa kok selalu malang. Nasibnya sial, selalu malang. Kalau jalan kesandung, kalau naik sepeda motor jatuh, naik mobil kecelakaan dan sebagainya. Itu namanya malang ya, nasibnya malang. Bahkan barangkali ada yang sudah jatuh tertimpa tangga. Menurut pepatah bahasa Indonesia kan begitu ya. Jadi misalnya ibaratnya begini, bisnisnya sudah bangkrut, asetnya ditipu orang, kemudian anak buah kita yang paling kita percaya menggelapkan dana segar yang masih kita miliki. Ini kan sudah jatuh tertimpa tangga. Atau mungkin dalam konteks yang lain, dalam kekeluargaan ya, misalnya istrinya selingkuh, anaknya menjadi anak yang durhaka, kemudian keluarganya dolim semua, kan susah sekali. Itu namanya kita jauh dari yang namanya hoki, jauh dari yang namanya keberuntungan. Dan ada bisa diterjemahkan dalam kondisi-kondisi atau keadaan yang lain. Nah, barang siapa yang sedang mengalami hal ini, jangan bersedih, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyalahkan takdir, jangan mencari kambing hitam atau mencari orang yang dipersalahkan, tetapi kita harus senantiasa mawas diri. Kita mengevaluasi diri, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan membuat kita sengsara kecuali kita sendiri yang menyengsarakan diri kita dengan cara berbuat dolim, dengan cara berbuat dosa. Nah, jadi pertama yang bisa diamalkan pada malam Jumat ini adalah memperbanyak membaca istighfar. Supaya apa? Orang-orang yang membaca istighfar dijamin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan solusi dari setiap kesempitan, akan dilancarkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, dan dia akan dibukakan pintu keluar dari setiap masalah yang sedang dideritanya. Nah, dan ada amalan yang super khusus ya, yang bisa kita amalkan pada malam Jumat, yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari malam Jumat ini sampai besok tiba hari Jumat, karena pada hari Jumat itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, waktu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Di sini bisa kita lihat ada sebuah amalan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yang sangat utama. Sehingga yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja terkagum-kagum dengan ciptaannya. Sehingga Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi.
Jadi Allah ini sebelum memerintahkan kita bersolawat, Allah terlebih dulu sudah bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makhluk-makhluk yang diciptakan lebih utama daripada kita, yaitu malaikat. Makhluk yang sangat taat ini juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah memberikan pernyataan seperti ini di dalam firman-Nya, Allah melanjutkan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, setelah Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah ini yang menciptakan kita, yang menciptakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan Nabi saja bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikatnya Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak mengucapkan salam dan juga bersolawat kepada baginda besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang dalam hidupnya males-malesan dalam bersolawat, seharusnya sangat malu dan sangat rugi sekali. Kita ini sebenarnya tidak bisa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita meminta tolong kepada Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama ada yang berpendapat bahwa satu-satunya ibadah yang sudah pasti dan sudah jelas diterima adalah membaca solawat. Karena ketika kita bersolawat, kita minta tolong kepada Allah untuk bersolawat kepada baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, karena yang bersolawat, yang menyolawati Nabi adalah Allah, maka karena yang bersolawat Allah sudah pasti jelas insya Allah solawatnya diterima. Karena Allah yang bersolawat. Beda dengan kita. Misalnya kita ini ya, kita ini mau beramal. Belum tentu kita ikhlasan amalnya. Kalau amal kita nggak ikhlasan tidak diterima. Dan akan ditamparkan kepada kita, kan begitu. Tetapi dengan solawat ini sangat luar biasa fadilahnya. Apalagi di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang sangat utama. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak membaca solawat pada hari Jumat. Diriwayatkan dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ah fa'akthiru alayya minas solati fihi fa inna solatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah fa kaifa tu'radu solatuna alaika faqad aramta. Qala yakulu balita. Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Disampaikan di sini bahwa baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama ialah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca solawat kepadaku pada hari tersebut. Sebab sesungguhnya bacaan solawatmu itu dihadapkan kepadaku. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah solawat kami dihadapkan kepadamu, sedangkan jasadmu telah hancur? Beliau bersabda, Innallaha harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah,
Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sunnah-sunnah amalan yang bisa kita lakukan pada hari Jumat, di antaranya salah satunya adalah memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hari-harimu yang paling utama ialah hari Jumat. Nah, jadi dikatakan bahwa hari Jumat ini adalah komandannya dari hari, pemimpinnya hari-hari. Sedangkan kalau komandannya bulan namanya adalah bulan Ramadan, kalau komandannya hari namanya adalah hari Jumat. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, kemudian bagaimana Pak Nafis hubungannya antara membaca sholawat dengan menjadi rezekinya lancar dan menjadi menarik hoki, menarik keberuntungan. Jangan lupa bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asro." Barang siapa membaca sholawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka dengannya Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nah, sahabat channel YouTube